الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap manusia hidup di dunia ini pasti memiliki tujuan, cita-cita, angan-angan, harapan yang ia ingin sukseskan dalam kehidupannya. Kalau kita kembali melihat tujuan Allah menciptakan manusia yang pernah mungkin kita bahas, sebenarnya Allah ingin menyampaikan manusia kepada titik kesempurnaannya, sehingga dalam kehidupan ini dibimbing, diperintahkan untuk beribadah, diperintahkan untuk bertakwa. Tapi tujuan ibadah, tujuan takwa adalah agar manusia sampai pada posisi, pada arti puncak kesempurnaannya. Arti puncak kesempurnaan manusia yang diinginkan oleh Allah agar ia meraih sesuatu itu adalah agar ia menjadi manusia yang sukses dalam kehidupannya di dunia dan sukses di akhirat. Sebenarnya Allah ciptakan kita cuma ini tujuannya, tidak lebih dari itu. Pernah kita lewati ayat-ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sepertinya menunjukkan bahwa Allah ciptakan manusia, tujuan menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Tapi kita menemukan lagi di balik ibadah masih ada perintah Allah untuk bertakwa. Seperti ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di balik ibadah masih ada ibadah, ada takwa. Atau seperti kita menemukan firman Allah ketika berbicara puasa, masalah ibadah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di balik ibadah ada takwa, tetapi takwa pun belum merupakan tujuan terakhir, karena kita masih menemukan dari beberapa ayat Al-Quran Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang sukses, jaya, memperoleh kejayaan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Artinya sebenarnya Allah ciptakan kita tujuannya ialah
agar kita sampai pada puncak kesempurnaan itu, agar kita menjadi orang yang muflihun. Karena itu kelak orang-orang yang rugi dalam kehidupannya selalu kelak Allah sebutkan, seperti dalam surat Al-Hajj ayat 11 nanti akan saya bacakan. Allah mengakhiri orang-orang yang berpaling dari ketentuan Allah. Allah sebutkan mereka itu khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Mereka rugi di dunia, rugi di akhirat, dan inilah kerugian yang paling gamblang dan nyata. Allah ciptakan kita agar kita sampai kepada puncak kesempurnaan kita. Dan puncak kesempurnaan manusia merupakan tujuan terakhir itu ialah agar ia tergolong menjadi orang muflihun, sukses. Sukses di dunia dan sukses kelak di akhirat, memperoleh keridhaan Allah dengan surga yang Allah akan berikan kepada mereka. Karena kalau bukan ini, kalau cuma mempunyai ketentuan tujuan-tujuan yang lain, mungkin orang akan menganggap bahwa Allah ketika menciptakan kita untuk beribadah, mungkin akan orang menganggap bahwa Allah memerlukan ibadah kita, sementara Allah tidak pernah butuh dengan ibadah kita. Allah maha kaya. Imam Ali ketika mensifati Allah, la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Tidak pernah Allah memperoleh keuntungan dari taatnya orang yang taat. Tidak pernah Allah memperoleh kerugian dari maksiatnya orang yang bermaksiat. Man syakara fali nafsih wa man kafara fa'alai. Orang yang beriman, dia yang memperoleh beruntung. Dia yang akan memperoleh kenikmatannya. Orang yang melanggar Allah, dia sendiri yang rugi. Allah tidak memerlukan sesuatu dari kita. Setiap Allah memberikan, pemberian itu adalah tujuannya agar kita yang memperoleh kenikmatan di balik pemberian itu. Allah tidak memerlukan sesuatu. Karena itu kalau kita kembali pada ayat yang amat populer untuk tujuan Allah menciptakan manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah teruskan ayat ini, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu. Aku ketika memerintahkan manusia dan jin untuk ibadah, aku enggak mengharapkan sesuatu dari mereka. Bahkan Allah akhiri, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya Allah yang memberi rizki, Allah yang maha mampu, maha kuat, maha semuanya. Manusia diciptakan pasti ada tujuan, dan kita masing-masing tergantung kepahaman kita dalam menghadapi kehidupan ini. Setiap manusia mempunyai tujuan. Tujuannya hidup ini mungkin berbeda-beda dengan pandangan masing-masing. Tapi setiap orang ada harapan. Yang karena ada tujuan dan harapan itu, ia masih betah hidup dan melaksanakan kehidupan ini. Karena ada sesuatu yang ia kejar. Ada. Kalau orang sudah tidak memiliki harapan, tidak memiliki tujuan, maka pasti ia akan pesimis dalam kehidupannya. Dan banyak orang-orang semacam ini yang akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Karena tidak tahu, gak memiliki masa depan, gak memiliki harapan, gak memiliki tujuan yang ia ingin meraih untuk memperoleh tujuan itu. Apabila tujuan kehidupan itu kita singkatkan tadi untuk Allah mengantarkan kita agar menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya, agar kita memperoleh kerelaan Allah, keridhaan Allah, agar kita bisa hidup layak di bumi sebagai hamba Allah dan hidup layak kelak di akhirat untuk layak menerima nikmat dan anugerah dari Allah. Apabila ini tujuan kita, maka pasti untuk meraih tujuan itu banyak tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang punya harapan dan tujuan yang singkat dan pendek saja. Banyak tantangan dan rintangan yang menghambat untuk kita sampainya ke sana. Apalagi kalau tujuan kita lebih besar, pasti tantangan dan rintangannya lebih besar. Dan semacam itulah dalam konsep kehidupan orang yang menatap masa depan dan ingin meraih apa yang ia ingin peroleh dalam kehidupannya. Macam-macam kerintangan dan tantangan. Apalagi orang-orang yang hidup dalam kelemahan, gak memiliki iman yang kuat. Orang-orang semacam itu Allah pernah gambarkan dalam surat Al-Hajj.
Orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang lemah, yang hidupnya di simpang perjalanan, tidak memiliki kekuatan dalam kehidupannya. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman ketika menggambarkan kepada kita mengenai orang-orang yang lemah, punya tujuan menyembah Allah, tapi dalam rangka ketika menuju ke sana hidupnya ragu, nggak memiliki kepastian karena tantangan yang ia hadapi, tantangan yang menghalang perjalanan dia ini menjadikan ia sekali sabar, sekali jatuh. Untuk agar kokoh dan mampu melaju terus melawan semua tantangan itu, harus ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Teman, saya ingin gambarkan terdahulu bahwa dalam Al-Quran surat Haji ayat 11 ini Allah pernah menggambarkan kepada kita manusia yang hidup di samping, tidak di tengah. Orang kita bayangkan hidup di samping jurang, dia akan ada angin ke kanan, dia akan jatuh. Ada manusia ingin menatap masa depannya, tapi nggak kokoh, nggak berdiri tegak sehingga mampu. Ada orang yang hidup dia bagaikan bulu di tengah padang pasir. Di mana angin ke kanan, dia akan dibawa angin itu ke kanan. Dibawa apabila angin ke kiri, dia akan ke kiri. Yang disebut oleh disebut oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib sebagai sampah masyarakat. Hamajin ra'a atba'u kulli na'ik yamiluna ma'a kulli rih lam yastadhi'u binuril ilm. Sampah masyarakat yang akan mengikuti semua teriakan dan seruan. Dibawa angin ke kanan, ia akan pergi ke kanan. Dibawa ke kiri, pergi ke kiri. Karena tidak pernah memperoleh sinar cahaya ilmu pengetahuan. Lam yastadhi'u binuril ilm. Allah pernah menggambarkan orang semacam ini dalam surat Hajj. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Yad'u min dunillah ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Dzalika huwal dhalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Ada sebagian manusia, kata Allah, menyembah Allah tetapi ala harf. Harfin itu dalam bahasa Arab ujung. Ini kalau di sini meja ini ujung namanya harf. Kalau gunung dia di samping tepi jurang sekali. Sayyid Qutb dalam kitabnya At-Tawrul Fanni fil Quran, beliau mengatakan, masa aku masih kecil membaca ayat ini, aku bayangkan seseorang yang sedang sholat di tepi jurang, maka ia akan ke kanan ke kiri dibawa oleh angin, sementara ia takut akan jatuh ke bawah. Allah menggambarkan orang yang ya'budullah ala harfin, orang yang tidak memiliki kekuatan hidup untuk menantang semua rintangan dan tantangan, sehingga Allah gambarkan dia menyembah Allah tapi dalam keadaan gelisah karena gak punya pegangan yang kuat, sehingga ia di tepi, sebentar lagi aja tuh kalau gak kuat. Ya'budullah ala harf fa in asabathu khairun itma'anna bih. Kalau anginnya lagi enak, gak ada tantangan dan rintangan, gak ada cobaan dan semua, tenang dia. Fa in asabathu fitnah, kalau ada sedikit gangguan, tantangan, rintangan, inqalaba ala wajhi, ia tinggalkan agama ini seperti enggak kenal agama. Ini orang yang menyembah Allah ala harf. Orang yang menyembah Allah ala harf enggak mempunyai kekuatan, kalau lagi enak, rezekinya lancar, enggak ada gangguan, cuma dapat sanjungan, tepuk tangan orang, mutmain hidupnya tentram. Kalau sedikit ada gangguan, agak macet cara pencariannya, agak ada problem segini, dia lupakan agama ini. Inqalaba ala wajhi. Orang yang semacam ini, Imam Husain pernah menggambarkan, ad-dinu la'iq bi alsinatihim yamussunahu ma darrat. Imam Husain pernah menggambarkan simpel. Di masa beliau pernah menggambarkan, sekarang ini hidup manusia-manusia yang melihat agama ini cuman seperti permen karet. Selagi masih manis dinikmati. Sudah habis manisnya dibuang. La'iq fi alsinatihim. Kalau problemnya enggak ada, khusyuk dia enak. Kalau sudah ini gelisah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari hal semacam ini. Tapi sering kita lihat kalau orang kena sedikit gangguan lupa. Enggak pergi ke Allah sudah, pergi ke lainnya.
Dihabiskan puluhan juta pergi ke tempat-tempat yang gak ada hubungan sama Allah, ingin menyelesaikan masalahnya, lupa pada Allah. Ada juga orang yang kalau kepepet saja kenal Allah. Di dalam surat Yunus pun Allah gambarkan, kalau lagi kepepet doa. Dapat yang ia tuju, marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah. Kata Allah, kalau sudah aku berikan yang dia minta, dia pergi seperti gak kenal kita dan gak pernah mohon lagi kepada kita. Orang yang semacam ini hidup ala tarafai naqid, disimpang semua. Ini berlebihan dalam kesalahan, ini pun berlebihan dalam kesalahan. Yang Allah inginkan manusia hidup tegak, kokoh. Orang yang menyembah tadi itu, kalau lagi lancar, itma'anna. Kalau lagi zigzag, kehidupannya sulit, tinggalkan agama. Allah akhiri ayat ini, khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Orang semacam ini orang yang rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Kenapa rugi dunia? Karena berpaling dari Allah, tidak menjamin, bahkan malah akan lebih mendatangkan problem bagi kita. Kadang-kadang orang menganggap jauh dari Allah itu tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang tambah dekat pada Allah, tambah tentram hatinya. Orang tambah jauh dari Allah, dia anggap kalau ia jauh selesai problemnya, dia akan kelahi dengan jiwanya sendiri. Itulah Allah menyebutkan khasirat dunia. Di dunia sudah rugi dia. Dia akan kontradiksi dengan hatinya sendiri. Kelahi, perang dengan hatinya. Tidak pernah memperoleh ketentraman. Khasirat dunia wal akhirah. Dan kelak akhirat pun rugi. Orang yang rugi dunianya dan rugi akhiratnya, itu Allah sebutkan dzalika huwal khusranul mubin. Ini rugi yang paling dahsyat. Rugi dunia, rugi akhirat. Karena itu Allah menciptakan kita agar kita tidak rugi di dunia, tidak rugi di akhirat. Apa yang diinginkan? Agar kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Melalui apa? Melalui dengarkan, Allah pernah memberikan gambaran siapa mereka al-muflihun, orang yang sukses. Dan mungkin beberapa waktu pernah kita bahas. Tetapi ayat 1 ini perlu kita baca, dan itu gambaran orang yang sukses, yang sampai kepada titik kesempurnaan yang Allah ciptakan ia untuk memperoleh itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sebenarnya orang mukmin apabila diajak menuju kepada Allah, kepada Rasulnya, dia enggak punya pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Dan orang yang semacam itu saja yang muflihun, yang sukses. Siapa orang muflih itu siapa? Orang muflih itu artinya orang yang telah sampai kepada puncak kesempurnaannya yang Allah ciptakan ia agar sampai ke sana. Kalau kita yakin yang menciptakan kita Allah, kan harus kita yakini juga berarti yang paling tahu kesempurnaan dan kesuksesan kita cuman Allah. Kalau kita yakin yang menciptakan kita Allah, maka sebenarnya kita cuma sami'na wa ata'na saja. Idza du'u. Coba kita perhatikan ayat ini, karena ayat selalu ada hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Idza du'u ilallah wa rasuli. Orang mukmin kalau diajak, diseru oleh Allah, diajak pergi menuju kepada Allah dan Rasulnya. Kita kalau tanya pada Al-Quran, Allah itu kalau mengajak manusia, mengajak kepada siapa? Maaf, mengajak kemana? Untuk apa? Kita menemukan dalam 24 Al-Anfal Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, sahutilah Allah dan Rasulnya kalau mengajak kalian untuk kehidupan kalian. Jadi semua seruhan Allah dan Rasul ini demi kehidupan kita, tapi hidup yang sampai pada titik kesempurnaan yang Allah ciptakan kita untuk itu. Caranya untuk sampai ke sana cuman sami'na.
Sekali lagi, kalau kita yakin yang menciptakan kita Allah, sebenarnya kita nggak punya pilihan dan tidak dilarang memiliki pilihan untuk menawar ketentuan Allah. Sering saya bawa contoh, tidak apa kalau saya ulangi. Kalau mobil didesain oleh penciptanya di Jepang sana, mobil ini harus pakai bensin. Jangan sok kita minteri, harus kita robah dengan solar, rusak mobil ini. Atau kita menganggap bensin terlalu murah. Saya anaknya Amir Kuwait yang kaya raya minyak. Saya akan isi mobil saya ini dengan minyak wangi termahal yang segramnya puluhan juta dan saya mampu isi dan tetap nggak jalan mobil itu karena tidak sesuai dengan yang didesain dan direncanakan oleh penciptanya mobil itu. Maha suci Allah untuk contoh. Walillahi al-mathalul a'la. Kita diciptakan oleh Allah yang menciptakan kita. Allah harus kita yakini bahwa yang paling tahu kesempurnaan, kesuksesan, kejayaan kita adalah Dia, Allah. Ketika Allah ingin memberikan kesempurnaannya, Allah datangkan perintah, Allah datangkan larangan. Karena itu menghadapi perintah, menghadapi larangan agar kita sempurna, memperoleh kesuksesan, cuman sami'na wa ata'na. Manusia hidup pasti memiliki tujuan demi tujuan tadi itu. Sekarang yang ingin kita bahas, bagaimana caranya kita untuk tetap kokoh, tidak lagi diombang-ambingkan oleh keadaan. Bagaimana kita supaya memiliki kekuatan untuk sampai pada tujuan itu. Walaupun tantangan dan rintangan begitu banyak. Tapi apa bekal kita yang dengan bekal itu kita tetap akan sampai. Ada beberapa hal, mungkin di sana banyak, cuman ingin saya sebutkan ada 5 hal di sini. Pertama, bekal sebagai silah senjata kita untuk melawan tantangan dan rintangan supaya enggak menghambat perjalanan kita untuk sampai pada tujuan mulia itu adalah al-imanu billah, keimanan mutlak kita kepada Allah. Iman sehingga seorang mukmin digambarkan oleh Al-Imam Ja'farus Shadiq, tazulul jibalu wala yazulu imanul mu'min. Kata Imam Ja'far, gunung bisa hancur berkeping-keping, tapi iman seorang mukmin tidak pernah mampu hancur, kokoh. Mukmin itu kaya raya walaupun di kantongnya enggak ada sepeser pun harta. Seorang mukmin itu kuat perkasa walaupun enggak memiliki senjata. Seorang mukmin itu mampu tegak berdiri walaupun ombak dan bagaimanapun gejolak kehidupan, simpang siurnya fitnah, tetap tegak. Dengan apa? Dengan iman yang ia miliki. Karena iman itu nanti kelak akan menghasilkan tawakal kepada Allah. Salah satu hasilnya iman atau buah iman itu adalah tawakal kepada Allah. Sementara Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Siapa yang bertawakal kepada Allah, ketahuilah Allah aziz, maha perkasa, sehingga siapa yang bertawakal kepadanya walau sendiri tanpa senjata tetap kokoh dan perkasa karena sedang bersama Allah. Hakim, maha bijaksana, sehingga orang yang mengandalkan dirinya, menyandarkan dirinya kepadanya tetap akan memperoleh kebijaksanaan dari Allah, akan memperoleh ketentuan yang terbaik dari Allah karena ia sedang bersandar kepada Al-Hakim. Dan mungkin banyak ayat-ayat takwa ayat tawakal yang pernah kita bahas. Justru dalam surat Hud akan saya lewat. Ketika Allah berceritakan pada kita dakwah Nabi Hud menghadapi kaumnya 'Ad, ternyata Nabi Hud menjadikan tawakal itu sebagai benteng yang membentengi dirinya dan umatnya untuk melawan semua kezaliman yang ada. Kita menemukan Nabi Allah Syuaib, kita menemukan Nabi Allah Syuaib pun semacam itu. Kita menemukan Nabi Allah Yunus dalam ayat-ayat surat Yunus maupun Al-A'raf, semuanya menyebutkan tawakal adalah satu bekal. Dan tawakal itu hasil dari iman. Akhirnya seluruh nabi Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, wa ma lana an la natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna
Wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun. Ibrahim ayat 12. Para anbiya berkata, kenapa kita enggak harus bertawakal kepada Allah? Allah telah menampakkan, memberi petunjuk pada kita jalan-jalan menuju kepada Allah. Dan kami akan sabar dengan semua gangguan, tantangan, rintangan yang kalian tumpahkan kepada kami. Dan hendaklah setiap orang hanya bertawakal kepada Allah. Iman. Orang mukmin menjadi dia kokoh. Tazulul jibal wala yazulu imanul mu'min. Rasul pun pernah bersabda, "Lau araftumullah haqqa ma'rifatih lazalat bidu'aikum aljibal." Kalau kalian kenal Allah arti kenal sebenarnya, gunung-gunung ini akan hancur sekali saja kalian berdoa kepada Allah. Tantangan, rintangan pasti ada, tapi orang mukmin akan lebih kuat dari semua itu. Siapa yang bisa membayangkan Bilal ibnu Rabah, seorang budak yang di zaman itu budak sangat terhina, disiksa dengan macam-macam siksa, tapi dengan tentram ia berkata, kamu mampu menghabiskan semua jasadku, tapi keimananku ada di hatiku dan hanya aku yang memiliki. Ahad, ahad, ahad. Itu yang keluar dari lisan Bilal. Siapa yang bisa membayangkan seorang wanita, budak zaman jahiliyah, wanita yang merdeka saja masih terhina kadang-kadang. Wanita budak Sumayyah ibu Ammar berani meludahi Fir'aun umat Muhammad Abu Jahal, dan akhirnya tetap membawa imannya sebagai seorang wanita pertama yang syahid dalam Islam. Tetap. Kenapa? Karena dia punya iman. Al-mu'min itu yang baru, senjata pertama atau sumber kekuatan pertama ialah al-iman kepada Allah. Ketika orang memiliki ini, dia akan pergi kepada Allah. Kalau kita baca Ratib al-Attas itu kan ada, Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khawfun alaih. Bismillah, kami beriman kepada Allah. Yang orang yang beriman kepada Allah tidak pernah rasa takut. Dan itu hakikat Al-Quran. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Faman ittaba'a huda fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Maka tantangan dan rintangan akan lebur habis karena dihadapi tanpa takut dan tanpa sedih. Al-imanu billah. Kedua, sumber kekuatan ialah keimanan kita dengan hak. Hak yang kita imani ini, hak itu akan memberikan pada kita spirit dan power. Kita akan meyakini bahwa hak ini pasti akan menang, siapapun yang menantang hak. Sehingga seorang mukmin yang ingin sampai pada tujuan yang mulia dalam kehidupannya, selagi berdiri tegak dalam hak yang ia pilih, dalam hak yang ia imani, maka hak itu sendiri pasti yantasir wal batil yandathir. Hak pasti akan menang. Cepat atau lambat nanti urusannya, tapi pasti akan menang, dan kebatilan pasti akan sirna. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Orang yang zigzag dalam kehidupannya, orang yang belum mengenal hak yang ia anut. Orang yang telah memilih hak kebenaran yang ia pegang dengan semua argumennya, maka ia akan mati mempertahankan hak dengan keyakinan bahwa hak ini gak pernah akan kalah. Rasul kan pernah dapat khitab oleh Allah, jihadlah walaupun sendiri kamu. La tukallif illa nafsak. Walaupun kamu sendiri, tetap lakukan jihad. Karena selagi membawa hak, pasti akan menang. Pasti. Allah berfirman dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zahiq. Kami akan tolak semua kebatilan dengan hak yang ada, pasti akan sirna kebatilan itu. Kita bayangkan bagaimana merajalelahnya Fir'aun dengan semua tukang sihirnya di Mesir berpuluh dan mungkin beratus tahun. Tapi begitu keluar hak dengan simbol tongkat Musa, habis semuanya dilakukan oleh tukang sihir. Karena hak sedang muncul dan pasti batil akan sirna. Problem kadang-kadang orang ini nggak meyakini hak yang ia anut.
Dia nggak memahami sebenarnya hak yang ia pilih. Kalau dia telah mengkaji bahwa ini yang hak, pasti hak yang ia pegang, yang ia berjalan tegak dengan itu, dia ketika meyakini ini hak, dia nggak pernah minder, apapun yang terjadi. Karena itu kalau Islam menggambarkan jihad itu antara dua. Hal tatarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Jihad dalam Islam itu antara dua yang baik. Gugur, syahid itu baik, atau menang dan itu baik. Dua-duanya baik. Dan itulah orang yang memegang hak. Gak pernah maju baik, semuanya baik. Al-haq ketika merupakan sumber kekuatan bagi seorang mukmin, bahwa hak itu sendiri adalah power dan kekuatan. Allah mensifati zalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Itulah ayat yang saya baca di awal tadi dalam surat Ibrahim, bagaimana Allah memperumpamakan kalimat hak. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang baik, yaitu hak atau kalimat tauhid dan semua artinya hak, sebagaimana seperti pohon yang besar, akarnya menjulang dalam ke bumi, sementara dahannya sampai tinggi ke langit dan memberikan buahnya setiap saat. Itulah hak. Hak itu adalah yang kokoh, dan yang bersama hak akan memperoleh kekokohan dan kekuatan hak itu. Dzalikumullah rabbukumul haq. Mathalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kita kalau lihat ada pohon besar, akarnya menjulang jauh dalam ke bumi. Ada angin model apapun gak jebol pohon itu. Kokoh dia. Menghadapi semua kokoh. Tapi bagaimana Allah memberi sifat batil? Wa mathalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah ustussat min fawqil ard ma laha min qarar. Perumpamaan batil itu bagaikan pohon yang akarnya diangkat, gak ke dalam, di atas, dicabut sudah. Kita bayangkan pohon akarnya di atas, bukan ke dalam. Ini gak perlu angin besar, ditiup pakai kipas angin ini jatuh. Ma laha min qarar, firman Allah, tidak memiliki kekuatan, gak ada kekuatan. Setelah orang dengan keimanannya, kedua meyakini hak yang ia anut ini adalah hak yang qawi, kuat, karena hak itu adalah Allah. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Karena itu kita melihat orang yang sedang berpegang dengan hak ini adalah artinya berpegang dengan sesuatu yang kokoh dan kuat. Ketika berpegangan dengan yang kuat, maka tantangan, rintangan, angin model apapun akan lewat. Tetap dia akan kokoh. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha." Orang yang telah mengkufuri ketauhidan, kufur dengan semua bentuk tauhid, dan beriman kepada Allah, mengimani hak yang ia yakini ini, maka ia sebenarnya istamsaka bil urwatil wuthqa, telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, lam fisama laha, tidak pernah ia akan berpisah dengan tali itu. Angin bagaimanapun, tantangan, rintangan bagaimanapun, tetap ia akan berpegang dengan hak itu. Itu kemudian Allah mengakhiri ayatnya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan kokohkan orang mukmin dengan ungkapan yang tsabit, yaitu dengan hak yang ada pada dirinya, entah itu kalimat tauhid di dunia, di kuburan, dan kelak di mahsyar, tetap bil qawli tsabit. Orang yang meyakini bersama hak tidak pernah ia akan minder apapun yang ia lihat, karena keyakinan dia dengan hak membawa dia, memberikan dia spirit dan power dalam kehidupan ini. Ketiga, yang menyebabkan kita kokoh dengan menghadapi semua tantangan, tetap kita hadapi karena akan sampai pada tujuan yang kita harapkan, kepercayaan kita dengan adanya hari kiamat. Satu power besar.
Ketika orang percaya akan ada hari setelah hari ini, di mana hari itu ada hisab, ada pahala, ada sanksi dan semuanya, maka setiap orang yang bergerak menuju ke depan ingin meraih kesuksesannya, tantangan dan rintangan pun akan ia hadapi karena ia yakin kalau tidak ku peroleh di sini pasti akan ku peroleh di sana. Jangan sampai saya mundur sehingga gagal di sini dan gagal di sana. Khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Kepercayaan dengan hari kiamat itu merupakan power tersendiri, yang mendorong kita untuk beramal. Coba kalau kita bayangkan kita nggak percaya hari kiamat, kita mungkin berkata, kenapa saya tinggalkan arak ini? Kenapa saya tinggalkan hal-hal yang dilarang ini? Kalau setelah mati selesai. Justru karena yakin akan adanya hari kiamat, saya sabar nggak minum arak ini. Karena kalau saya minum, saya melanggar, dan minum di sini berarti kelak di sana nggak memperoleh arak surga. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran. Setiap saat Allah masukkan keimanan dengan hari kiamat. Kaum orientalis pernah berkata, hari kiamat selalu disebut-sebut oleh Al-Quran dan oleh nabi-nabi sebelumnya. Karena hari kiamat dijadikan momok supaya orang takut. Padahal sebenarnya bukan itu. Hari kiamat itu adalah sebagai desel yang mendorong kita untuk beramal. Karena tanpa percaya hari kiamat, kita tidak akan terdorong untuk beramal. Kenapa kita sabar diganggu orang? Karena kita masih mengharap kesabaran itu kelak ada pahalanya. Karena kenapa kita sabar di puasa, sabar melakukan hal? Karena kita yakin akan ada hari pembalasan. Kenapa kita memberikan orang lain mungkin kita sendiri perlu? Karena kita yakin di balik ini akan ada hari kiamat. Maka percaya dengan hari kiamat itu sendiri merupakan power. Al-Quran gak meninggalkan kita. Mungkin kita heran ayyuhal ikhwah. Sampai urusan bisnis, kerja, kita jual beli segala macam ini, oleh Allah tetap diingatkan akhirat. Kenapa? Kalau kita membaca dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain dalam surat Tabarak ini, alladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Tapi diakhiri wa ilaihin nusyur. Allah hamparkan bumi ini. Ayo pergilah, berniagalah, makanlah dengan hasil perniagaan kamu. Tetapi masih Allah akhiri, wa ilaihin nusyur. Ya Allah, hubungannya apa bisnis sama wa ilaihin nusyur, diingatkan akhirat. Justru ini yang menjaga kita tidak akan sumpah palsu. Kita tidak akan bohong dalam bisnis. Kita tidak akan menipu orang. Karena kita yakin bahwa akan ada hari kiamat. Percayaan seseorang dengan hari kiamat merupakan power tersendiri untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang akan menghalau dia untuk sampai pada tujuan meraih kesuksesan, meraih puncak kesempurnaannya yang Allah ciptakan ia untuk memperolehnya. Al-iman biyaumil qiyamah. Karena itu setiap nabi datang harus yang dibawa adalah tauhid, mengesahkan Allah. An-nubuwah, percaya dengan nabi yang diutus, dan al-ma'ad, percaya akan adanya hari kiamat. Kalau di hari kiamat itu kan semua terbongkar. Subhanallah, Allah pun berikan pada kita nanti ada mahkamah di hari kiamat yang kita semua persiapkan diri untuk itu. Allah pun berikan mahkamah di dunia untuk kita. Allah kontrol. Nanti di sana ada mahkamah, di dunia pun saya berikan mahkamah masing-masing. Supaya tetap terkontrol untuk sampai pada tujuan indah itu, kamu terkontrol. Akan adanya mahkamah di sana, di sini pun ada mahkamah yang akan menyalahkan kamu kalau kamu berbuat salah. Apa mahkamah kita? Mahkamatul dhamir, mahkamah jiwa kita. Jiwa kita nggak bisa dibohongi. Karena itu Allah pernah gandengkan, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Masing-masing mahkamah. Ada mahkamah hari kiamat, ada mahkamah jiwa dan diri kita. Pernah diri kita mau kita bohongi? Atau pernah kita mampu membohongi diri kita? Seperti itu juga di hari kiamat. Gak ada yang tertutup, semua terbongkar. Karena itu Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia sangat tahu pada dirinya walaupun mampu memberikan alasan. Dan semacam itulah kepercayaan dengan hari kiamat. Al-iman, al-haq, al-khulud, percaya akan ada harinya, hari kekal kelak di hari kiamat. Keempat, power yang akan kita miliki untuk melawan tantangan dan rintangan supaya sampai pada tujuan ialah keimanan kita dengan qada dan qadar.
Kita yakin bahwa tidak pernah akan terjadi sesuatu kalau enggak diizinkan Allah untuk terjadi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, tidak pernah akan sampai kepadamu sesuatu kecuali yang ditentukan oleh Allah. Ketentuan Allah itu bisa yang terbaik untuk kita, bisa juga ketentuan Allah itu sebagai sanksi atas perbuatan kita. Tapi pasti yang menentukan terjadi adalah Allah. Imam Ali kalau di medan pertempuran itu beliau pernah membawa syairnya. Hari apa yang aku harus lari dari medan pertempuran? Hari yang belum ditentukan oleh Allah, ataukah hari yang telah ditentukan oleh Allah kematianku? Kalau hari yang belum ditentukan kematianku, maka kenapa aku harus mundur? Kalau hari yang telah ditentukan kematianku, akan lari kemana aku? Pasti pun akan datang. Bahkan dalam salah satu peperangan beliau disebutkan dalam sejarah, menghadapi pertempuran sedang simpang siurnya pedang dan anak panah, beliau berkata pada di sebelahnya di atas kudanya, ada madu enggak? Kata muridnya sebelahnya ini, prajuritnya, ada, diambilkan. Ketika diberikan madu ini, beliau cium. Beliau sifati, ini madu dari kota ini, madu ini bagus. Itu prajurit sebelah beliau teriak, ya Imam, di tengah-tengah perperangan semacam ini, simpang siurnya pedang dan anak panah, kamu masih sibuk mensifati madu ini. Beliau cuma berkata, demi Allah, aku di sini atau aku di tengah-tengah rumahku sama bagiku. Tidak ada perbedaan sama sekali. Karena aku hanya menghadapi ketentuan yang Allah telah tentukan kepada aku. Saya tidak berbicara jabar, itu bahas lain qada qadar. Tapi ketentuan Allah itu sendiri merupakan power bagi kita, bahwa kenapa kita harus mundur dengan tantangan dan rintangan untuk sampai pada tujuan. Sementara tidak ada terjadi sesuatu illa biiznillah. Pernah orientalis mengejek kaum muslimin dengan beberapa tulisan mereka. Mereka berkata, kaum muslimin karena beriman dengan qada, dengan qadar, sehingga mereka menjadi umat mundur, umat pengecut. Karena mereka cuma beralasan, biarlah ketentuan Allah, nanti Allah menentukan, nanti. Syed Jamaluddin Al-Afghani pernah menulis satu artikel menjawab mereka orang orientalis. Isi surat itu enggak terlalu panjang artikel itu, cuman intinya beliau berkata, justru kaum mukminin ketika percaya dengan qadar ketentuan dari Allah, justru mereka lebih berani karena mereka meyakini tidak pernah terjadi kecuali ma kataballahu lana. Karena bukan berarti orang iman dengan qadar itu kemudian tidak mencari cara dan sebab. Tunggu, bukan. Itu salah faham pengertian qada. Rasulullah sangat mempercayai dan beliau yang mengajak kita untuk percaya dengan ketentuan Allah. Tapi beliau yang di tengah-tengah pertempuran, beliau yang melobi sana, melobi sini, beliau yang menggerakkan semuanya untuk justru inilah lewat untuk meraih kesuksesan dengan cara segala macam cara, sebagaimana firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan, setelah itu laksanakan ketentuan dari Allah. Kepercayaan kita dengan ketentuan Allah itu sendiri merupakan power yang akan kita bawa untuk menghalau semua tantangan dan rintangan agar kita sampai pada puncaknya. Tidak perlu orang merasa kemudian minder. Kita masih ingat ketika Rasulullah mengutus para sahabatnya pergi perang Mu'tah, beliau menentukan amir pemimpinnya, panglimanya. Beliau berkata, "Ndaklah dia terlebih dahulu. Kalau dia gugur, ganti yang ini. Kalau yang ini gugur, ganti yang ini." Disebutkan 3 nama sahabat antara lain Ja'far Tayyar. Ketika mereka berangkat, di pertengah perjalanan ada Yahudi menyetop mereka. Kalau memang Muhammad Nabi kalian itu benar-benar Nabi, kalian sudah disebut satu persatu namanya, pasti kalian mati. Lebih baik jangan pergi ke Mu'tah, mundur saja. Tiga-tiganya serentak menjawab sama, laqad basyartana bisyahada. Kalau memang ungkapan Nabi itu benar, maka itu merupakan kabar gembira bagi kita untuk memperoleh syahadah. Karena mereka yakin kalau itu ketentuan Allah, maka merupakan bisyarah, kabar gembira yang dihadapi, bukan malah merasa takut. Disebutkan dalam salah satu buku mengenai orang-orang yang berjihad keluar. Pernah seorang melihat suami seseorang keluar, ia datang kepada istri suami itu, suamimu akan jihad. Gimana kalau suamimu enggak kembali? Akan mati, meninggalkan kamu janda, anak-anakmu yatim.
Kata wanita itu, selama ini aku kenal suamiku adalah akalan walaysa razzaqan. Fa idza dhahabal akal fasayabqa razzaq. Aku selama ini mengenal suamiku itu yang cuma makan. Dalam hidupnya dia memperoleh sesuatu makan. Ahli makan, bukan pemberi rizki. Kalau dia yang pemakan ini mati, pemberi rizki tetap hidup, yaitu Allah. Artinya dia ingin mengatakan bahwa kalau ini suamiku ditentukan oleh Allah mati, biar mati, ketentuan ada pada Allah dan dia tidak pernah mensia-siakan kita. Percaya dengan al-iman, al-qadha wal qadar. Kelima dan terakhir, saya katakan tinggal harus 5, mungkin di sana masih banyak, cuman kita bahas malam ini 5. Terakhir sekali, kita percaya dengan iman bil ukhuwah. Kita percaya bahwa kita ini punya saudara dalam kehidupan kita. Saudara fil aqidah, fil Islam. Dalam satu agama. Maka kita enggak sendiri dalam kehidupan ini. Apabila ukhuwah Islamiyah ditegakkan, tidak pernah orang akan mundur menghadapi tantangan. Apa yang ia hadapi? Ketika ia menghadapi musuh, dia merasa punya saudara yang akan membela dia. Ketika ia menghadapi kesulitan hidup dalam kemiskinan, ia meyakini punya saudara yang akan juga ingin membantu, dan dia pun kalau dia memiliki, dia pun akan membantu. Saling membantu ukhuwah, saling sadar, saling menjaga persatuan, itu salah satunya power dan kekuatan untuk melewati tantangan dan rintangan agar sampai pada tujuan. Orang muslim gak pernah minder, gak pernah sendiri dalam kehidupannya. Dia punya saudara. Di mana ia pergi, ketika ia berjumpa dengan saudaranya seagamanya, ia akan merasa di tengah-tengah saudaranya, bahkan di negerinya. Ini saya bicarakan ketika ukhuwah sedang digeluti oleh umat Islam. Ketika orang sedang sadar arti ukhuwah Islamiyah, sedang sadar merasakan bahwa tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai saudaranya muslim sebagaimana ia mencintai dirinya. Apabila ukhuwah ini ada, maka sebenarnya tantangan dan rintangan itu tidak ada. Kalau kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka tidak sendiri. Ada saudara di dunia semuanya yang akan membela. Ketika lebih sadar ukhuwahnya, lebih banyak pembelaannya. Itu kembali, mungkin kita berkata hari-hari ini kita sering melihat orang nafsa-nafsi hidupnya. Karena nafsa-nafsi karena apa? Karena tidak sadarnya nilai atau kefahaman dia terhadap arti ukhuwah Islamiyah. Ketika ukhuwah itu ada, dengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min matsalul mu'minin fi tawaduhim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humma." Atau kama qala. Perumpamaan seorang mukmin di antara mereka sesama mereka saling cinta mencintai, saling kasih sayang, saling berbelas kasih seperti satu jasad, satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh ini sakit, sekujur badan ikut sakit, dan sekujur badan enggak mampu tidur, gelisah karena merasakan sakit. Itu adalah perumpamaan mukmin. Apabila ukhuwah ini ada, maka sebenarnya tantangan dan rintangan itu akan lebih ringan karena kita punya saudara yang siap akan membela kita. Kita pun melihat yang lain akan siap membela karena kita merupakan jasad wahid. Yang menjadikan jasad wahid ini bercerai-berai, ketika satu dipukul yang lain gak merasa, itu kalau ada sesuatu dari luar yang merusak. Contoh, semoga kita diberi oleh Allah keselamatan, gak melewati kamar operasi itu. Tapi ketika orang dioperasi, salah satu anggota badannya dipotong, dijahit semuanya, selain anggota badannya semua gak merasakan sakitnya. Karena apa? Ia sedang dibius. Ada unsur luar yang membius dia, sehingga dia nggak sadar. Ketika kaum muslimin tetap dalam kesadarannya, tidak ada unsur luar yang membius dia untuk merusak ukhuwah Islamiyah, pasti ukhuwah Islamiyah akan tegak. Tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah karena ada unsur dari luar Islam yang ingin membius umat Islam agar hidup sendiri-sendiri, bahkan bukan cuma dibius supaya tidak terasa, tapi justru dibius dan lebih dahsyat dari bius, bukan cuma nggak terasa, bagaimana caranya kelahi sesama sendiri atau saling pukul memukul di antara mereka. Ayyuhal ikhwah, ada al-iman, ada al-haq, ada al-iman biyaumil akhir atau al-khulud, hari kekal, ada al-iman bil qadar, dan ada al-iman bil ukhuwah. 5 hal ini adalah 5 hal ini yang menyebabkan orang kokoh,
kuat menghadapi tantangan dan rintangan untuk sampai pada titik kesempurnaan yang Allah ciptakan ia agar sampai ke sana. Karena itu saya akan akhiri dengan firman Allah. Allah menyebutkan bahwa orang yang bersama Allah dan Rasulnya beramal soleh. Kalau tadi saya katakan wa ulaika humul muflihun, di ayat ini Allah menjamin dia akan bahagia di dunia, memperoleh di dunia kehidupan yang sangat layak, di akhirat akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beriman dan beramal soleh dari lelaki maupun wanita, kami akan berikan ia hidup yang layak, hidup yang bahagia di dunia. Di dunia dulu, selesai di dunia, kelak di akhirat akan kami berikan pahala yang berlipat ganda. Ini artinya dunia sukses, akhirat sukses. Sebaliknya ini khasirad dunya wal akhirah, rugi dunianya, rugi akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita untuk memperoleh jalan yang dengan jalan itu kita dapat bimbingan dari Allah untuk memperoleh kesempurnaan, untuk meraih puncak kesempurnaan yang kita diciptakan Allah untuk itu. Wassallallahu ala khairi khalqih sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.